Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 12C. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah Si Pitung. Ya, pokok pembahasan di sini yang pertama yaitu ada latar belakang Si Pitung, yang kedua sosok Si Pitung, yang ketiga aksi-aksi heroik Si Pitung, yang terakhir yaitu ada akhir hayat Si Pitung. Ya, latar belakang Si Pitung. Si Pitung ialah seorang jawara Betawi atau jagoan Betawi yang lahir pada tahun 1866 di Kampung Rawabelong, Batavia, Jakarta. Ia anak keempat dari Bapak Piung dan Ibu Pinah, yang wafat pada tanggal 14 Oktober 1893 di Batavia, Jakarta. Julukan Si Pitung ini diambil dari bahasa Jawa yang berarti tujuh sekawan atau tolong menolong. Ketika kanak-kanak, ia berguru di pesantren Haji Naipin, tempat di mana ia diajari mengaji dan dilatih pencak silat. Ya, sosok Si Pitung. Sosok Si Pitung adalah sosok pahlawan yang memiliki kemampuan bela diri yang hebat dan bernyali yang besar. Selain itu dapat juga disebutkan tentang keberanian Si Pitung dalam melawan penjajah Belanda dan membantu kaum miskin. Cerita bermula ketika Si Pitung menjual kambing di Tanah Abang yang kemudian dicuri oleh mereka yang menjadi pemilik atau tangan ringan. Si Pitung pulang dengan tangan kosong. Si Pitung hanya tersenyum dan menjawab bahwa ia dirampok. Ayah Pitung pun langsung marah menyuruh Pitung untuk pergi mendapatkan uang. Akhirnya menemukannya. Namun, para maling mengancam mengajak Pitung untuk bergabung. Pada awalnya Pitung menolak, namun pada akhirnya Pitung bergabung kepada mereka. Kemudian mereka melakukan penipuan dengan cara menyerahkan seorang Haji Saipudin, meminta Haji Saipudin untuk menyimpan uang tersebut di Demang Master Cornelis. Pitung mengatakan uang itu dalam pengawasan Haji Saipudin menerima. Kemudian Pitung dan kelompoknya mengambil uang tersebut. Akhirnya si Pitung dan kawanannya menjadi buronan dari company. Ini menarik perhatian komisaris polisi bernama Heine. Secara resmi menurut Pantil, nama polisi itu adalah Van Hine yang pernah bertugas di Batavia dari tahun 1888 sampai 1912. Menurut catatan kepolisian Belanda, Van Hine memulai karirnya sebagai desk officer Belanda, kemudian menjadi wakil hutang dan polisi di berbagai tempat di Indonesia. Van Hine jatuh sakit parah setelah berada di Eropa. Untuk pemulihannya pada akhir 1880, Van Hine menjadi polisi di Batavia Stambok van Burgelitke, Ambtenaren di en Government Navy Ara. Van Hine langsung mengejar Pitung membabi buta. Akhirnya dia berhasil menangkap Pitung, tapi kemudian si Pitung berhasil kabur dari tahanan ke Demangan Cornelis. Kemudian Hine menekan Haji Naipin atau gurunya si Pitung untuk membuka rahasia kesaktian si Pitung. Akhirnya diketahui kesaktian tersebut berupa jimat sehingga Hine dapat menangkap si Pitung secara lebih cepat. Ya, aksi-aksi heroik si Pitung. Berbagai aksi heroik yang dilakukan oleh si Pitung yaitu menggagalkan rencana pemerasan oleh aparat Belanda. Jadi dia selalu menggagalkan semua rencana kejahatan yang ingin dilakukan oleh company atau penjajah Belanda. Yang kedua, membantu warga miskin dengan memberikan bantuan finansial berupa uang dan yang lain-lainnya. Dan yang ketiga, yaitu ya selalu melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan perlawanan melawan kolonialisme Belanda. Ya, akhir hayat si Pitung. Menurut Hindia Belanda, sebelum ditangkap, Pitung dalam keadaan rambut terpotong. Beberapa jam sebelum kematiannya pada hari Sabtu, sesudah kematian si Pitung, makamnya dikawal oleh tentara. Karena beberapa masyarakat percaya dia akan bangkit dari kematiannya. Diketahui bahwa makam si Pitung terletak di sisi kanan depan gedung Telkom, Jalan Palmerah Utara nomor 80 Kebayoran Lama, Jakarta Barat. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat untuk yang menontonnya atau yang membacanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.